Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah. Yang kanan Bang Oji, yang terhormat Ketua Bidang Sosial Ahmad Dunia, dan yang kami hormati kakak-kakak atau adik-adik di Indonesia Tolanta, akan lanjut ke susunan acara yang berikutnya, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul Azim. Dengan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapannya kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, saya lihat keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa bil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Yang saya hormati Ketua ILMI saya Penanta yang diwakili oleh Bang Fauzi, yang saya hormati juga Bapak Ustadz Mahmud Hidayat RCOPT, kebetulan beliau juga alumni Nanta 2003 itu. Yang saya hormati juga kakak-kakak yang tidak mengulangi rasa hormat dan tidak bisa sebutkan satu-satu. Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat
di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat hidup berpanjang, sehingga sampai dengan saat hari ini kita semua dapat berkumpul di Mushola Muhajirin dalam rangka mendengarkan taklim atau kajian Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Hidayat. Salam dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang berada di sini insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumul hisab nanti. Amin. Kak, sekalian saya hormati, kami selaku pengurus di bidang sosial lulusan Pemanta, mungkin tidak ada yang saya sampaikan karena seringkali saya sampaikan hanya mengimbau atau mengingatkan masalah infak Jumat yang selalu saya share di grup WA di Lulusan Pemanta. Mungkin inti daripada kita tiap bulan bertemu adalah satu kita dapat menimba ilmu agama yang mungkin selama ini termasuk diri saya juga masih kurang dengan ilmu agama. Maka kebetulan juga di Lulusan Pemanta ini ternyata banyak ustadz ataupun yang dapat menyampaikan tausiah ceramah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mahmud Hidayat yang insya Allah ilmu itu bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, manikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholatan binnabi. Alhamdulillah, siang ini kita dengan izin Allah dipertemukan kembali di tempat Mushola Al-Muhajirin yang kita negara, tempatnya Deskennya Bang Joni, ketua sosial kita, dalam rangka kewajiban kita tolabul ilmi, menuntut ilmu yang diselenggarakan oleh lembaga kita Ilmu Indonesia Pemanta. Alhamdulillah masih istiqomah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga Allah selalu berikan rahmah dan berkahnya sehingga bisa disempatkan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Karena apa? Wala taqum ma laysa laka bi ilmi. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mudah-mudahan salah ya tadi. Jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kenapa? Amal tanpa ilmu barodun tertolak. Jadi pentingnya belajar untuk ilmu adalah kewajiban. Kalau berilmu, kalau berilmu, faridun kaum muslimin. Jadi wajib hukumnya bagi kaum muslim untuk menuntut ilmu. Salat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, sedekah ada ilmunya, dan nanti kita bahas dulu walidain ada ilmunya. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Hidayat. Insya Allah sekalipun lebih muda dari kita, tapi ilmunya lebih tua dari kita. Salam serta salam semoga perjalanan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat agar kita dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, dicondongkan hati kita pada ketaatan ibadah, dihindarkan dari dosa-dosa yang akan menggugurkan amal-amal kita di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang mengikutinya. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang birrul walidain, tentang bakti atau berbuat baik. Sebagaimana kata para ulama, al-bir adalah kullu khair. Al-bir itu semua bentuk kebaikan. Sebagaimana ibadah itu adalah ismun jamil itu lima yuhibbullah wa yarda. Segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala mencintai dan akan turun ketenangan di dalam hati. Wa ghasyiyatuhu rahmah. Allah melimpahkan kepada rahmat. Engkau akan menjadi orang yang sabar, engkau akan menjadi orang yang berkata baik, engkau akan menjadi orang yang berbuat kebaikan. Wa dzakarahu hina indah. Dan engkau akan disebut namanya oleh Allah di sisi makhluk yang mulia, itu para malaikat. Akan terkenal kita di langit. Jadi kalau saya tanya, kita ini mau terkenal di antara manusia atau para malaikat? Malaikat. Berarti kita orang baik. Kalau Allah sudah cinta, Allah akan katakan kepada Jibril, aku mencintai si fulan. Maka malaikat Jibril akan mengumumkan kepada para penduduk langit, para malaikat, bahwa sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai juga dia. Salah satunya apa? Caranya duduk di majelis itu. Ya. Dimanapun Bapak tinggal, di lingkungan Bapak ada majelis ilmu, hadirin. Kalau bisa Bapak sumbangsi menjadi pengurus, itu lebih baik lagi. Menghabiskan masa tua kita semua, sisa hidup kita semua, menghidupkan rumah-rumah Allah. Jadi kalau kumpul di majelis bahas ilmu itu di masjid. Kalau bisa ya, jangan di rumah, di masjid, tempat menuntut ilmu, di dalamnya penuh dengan keberkahan, ziaratul khair, kebaikan-kebaikan yang banyak, tempat menyadarkan. Ya, kalau kita kumpul di rumah itu masih biasa, maka terkesan tidak atau kurang ta'zim kepada ilmu yang akan disampaikan. Coba kalau kita perhatikan, beda. Ketika kemarin kita kumpul di mana Pak? Di pelataran, beda itu suasananya. Seperti bercanda, ya, genit-genita, apa lagi Pak? Kurang. Tapi kalau di masjid ini, entah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengunci hati kita. Gak ada kan yang berani kelompok di sini. Gak ada yang berani kalau boleh teman-temannya. Itulah keutamaan berada di salah satu rumah Allah. Maka tempat terbaik kita nanti, kalau ada majelis itu, ini masjid. Itu tempat terbaik. Setelah melahirkan dia harus menyusui. Tengah malam dia bangun. Sebenarnya waktu istirahat buat dia, tapi dia korbankan untuk anaknya. Belum lagi bapak kita, kerja kerasnya menyekolahkan kita di sektor ya, sampai SMA, sampai ada yang kuliah barangkali. Jadi orang tua itu adalah orang yang jasanya sangat besar. Bahkan orang yang akan menerima kegagalan kita adalah orang tua. Bukan pasangan. Pasangan kalau kita happy, banyak uang happy. Tapi gak banyak pasangan yang bisa bertahan ketika kita hancur ekonomi. Tapi gak biasa dari Tuhan. Wahai Umar, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Apa kata Umar? La, walau bizafratin wahidatin. Walaupun setarik nafas ketika dia melahirkan kamu, yang kau lakukan menggendong dirimu dari Yaman dan tawaf di Ka'bah, setarik nafas belum pernah kau balas. Begitu besar jasa orang tua kita. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kenapa kita berbakti kepada orang tua kita? Karena jasa orang tua sangat besar. Sangat besar. Belum dipikirkan kita bagaimana kita sekolah, belum dipikirkan kita kebutuhan kita ketika menikah, belum dipikirkan kita kalau saya mati saya mau tinggalin apa buat anak saya. Itu orang tua. Orang tua yang banyak kita sia-siakan, dan sekarang antum semua jadi orang tua. Mungkin bapak dan ibu sering melihat orang tuanya, bapaknya kalau tengah malam sendirian merokok di teras. Pasti kepada orang tua kita, karena berbakti kepada orang tua itu perintah Allah. Itu perintah Allah secara mutlak, banyak ayatnya. Dalam surah Al-Isra tadi ayat 23, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaklah kamu berbakti kepada orang tua. Jangan, la tusyriku bi syai'an, la ta'budu illa iyyahu. Jangan kau serahkan peribadahanmu, jangan kau meminta, maksudnya kecuali hanya kepada Allah. Minta rezeki, minta keselamatan, jangan dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Engkau enggak gunakan jimat-jimat, engkau enggak gunakan kodam, engkau enggak gunakan raja-raja yang diganti. Semua engkau hanya minta kepada Allah saja. Ini orang bertauhid. Lalu Allah katakan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah, jangan kau sekutukan, dan berbuat baik sama orang tua. Kemudian Allah katakan lagi dalam surah Al-An'am ayat 151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Maukah aku bacakan kepada kamu apa yang diharamkan atas kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Mengatakan tsumma bil walidaini, kemudian berbuat baik pada orang tua. Tsumma ali, kemudian apa lagi Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan al-jihadu fisabilillah. Berperang, berjihad, mati di jalan Allah itu amal yang besar. Tapi ternyata kedudukannya jemaah ada di bawah birrul walidain. Ada di bawah birrul walidain. Jadi amalan utama yang pertama sholat, yang kedua berbuat baik sama orang tua, yang ketiga adalah jihad. Makanya kita kalau lihat orang tua ini kadang udah nggak bisa apa-apa, udah nggak menghasilkan, udah batu-batu, pikun, bahkan nggak jarang ada yang kecil sudah nggak bisa dikontrol kotorannya. Itu jangan dipandang kecil dan kotor remeh. Itu kita ngurusin dia, itu pintu surga. Kata Nabi, al-walidu abwabi awsatil jannah, dia adalah pintu surga. Yang kedua, karena itu adalah perintah dari Allah. Yang ketiga adalah karena birrul walidain adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang keempat apa? Karena keberadaan orang tua adalah pintu surga. Pintu surga. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana adab yang baik kepada orang tua kita. Tangisan orang tuamu karena kekecewaan padamu itu betul-betul sampai berbicara orang itu kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Imma yaghurranna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma." Kalau sekiranya salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya orang tua kita sampai usianya lanjut dan berada dalam penjagaan kita, tinggal sama kita, ya. Wala taqul lahuma, jangan sekali-kali kau ucapkan ungkapan tidak suka. Resek, nenek-nenek, kakek-kakek, atau melempar barang dan lain sebagainya. Dia mengatakan sab'atun yudhilluhumullah, akan ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Seorang laki-laki. Innar rajul, datang seorang wanita, nasabnya bagus, anak petinggi di daerah, cantik, dan dia mengajak berzina. Lalu dia bisa mengatakan, ini Allah, saya takut kepada Allah. Itu Juraid salah itu. Ditolak perzinahan itu oleh Juraid. Fa'adat ra'iyan, datang pengembala. Fa'amkanat min nafsiha fawaladat gulaman. Penggembala itu tergoda dengan wanita PSK ini dizinahi. Lahirlah seorang laki-laki. Faqala huwa min Juraid. Lalu wanita PSK ini kemudian berteriak kepada masyarakat, ini anaknya Juraid, saya dizinahi oleh Juraid. Ya, faqahu wa kasaru sawma'atahu wa anzaruhu wa sabuhu. Kemudian timbul fitnah. Itu tempat biarannya Juraid dihancuri sama warga. Kenapa? Karena dibilang apa? Dikobadah wa qobah ba'ina ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami, bapak kami, ibu kami dari api neraka. Lakallamat tasaddaqat fa'allaha ajrun in tasaddaqtu anha. Nabi mengatakan, "Nah."
Kemudian kata Ibnu Umar, diserahkan kendaraannya dia, keledai yang ditaikin, disuruh Arab Badu itu naik. Suruh naik, naik. Pakai juga. Punya kebajikan yang utama adalah apabila seorang anak melanjutkan hubungan dengan sahabat baik orang. Bayangin aku naik motor, punya remek, tiba-tiba dengan hukum Allah, ya. Jadi bagikan, kalau memang ada harta waris, bagikan dengan hukum Allah. Walaupun orang tua kita berpesan, tapi pesan tersebut tidak sesuai syariat, itu jangan dipenuhi. Misalnya kita punya saudara ya, laki-laki, bandel, nggak pernah bakti sama orang tua. Lalu orang tua kita benci sama dia. Nah, pokoknya kalau saya meninggal dunia, semua dapat warisan. Tapi si itu jangan. Ini dipenuhi atau enggak? Enggak boleh. Ya. Wasiat yang isinya maksiat tidak ada ketaatan. Ya. Wasiat. Jadi ada semua hartanya untuk wanita lah, gitu ya. Jadi ikuti pembagian nanti sesuai dengan hukum waris dalam ilmu fikih. Baik, barangkali ini yang bisa disampaikan.